Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Devi Anjari. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dengan NIM 2017-456. Di sini saya akan mereview buku tentang mata kuliah Manajemen Law Firm kelas D yang dibina oleh Ibu Tinu Dwi Cahyani. Untuk buku ini, pembahasannya adalah ada 3 poin, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Devi Anjari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2017-456. Di sini saya akan mereview buku tentang manajemen law firm yang dibina oleh Ibu Tinu Dwi Cahyani. Buku yang saya ambil adalah buku dari Ari Wahyudi Hertanto dengan judul buku Kantor Hukum, Pendirian dan Manajemennya, Teori dan Praktek. Untuk selanjutnya, di sini saya mempunyai 3 bahasan, karena yang difokuskan dalam buku tersebut adalah tentang materi manajemen law firm-nya. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama tentang struktur umum manajemen kantor hukum, yang kedua kantor hukum merupakan perusahaan, dan yang ketiga adalah serba-serbi internal keuangan kantor hukum. Untuk poin pertama, yaitu tentang struktur umum manajemen kantor hukum. Di sini ada 3 poin yang telah saya rangkum mengenai struktur umum manajemen kantor hukum. Manajemen yang diterapkan dalam kantor hukum haruslah manajemen yang senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalitas dalam implementasi pengelolaan organisasi kantor hukum secara baik. Konteks tentang bagaimana untuk membangun kantor hukum bukan sekedar hanya dipahami, melainkan harus diimplementasikan dengan komitmen tinggi. Oleh karena itu, di sini struktur umum manajemen kantor hukum terdapat 3 poin, yaitu yang pertama manajemen pekerjaan, yang kedua manajemen kantor sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah manajemen pengembangan sistem. Kemudian lanjutan dari poin A adalah ada 7 poin yang penting dalam mendirikan kantor hukum, yaitu yang pertama arti dan fungsi kantor, yang kedua hakikat pekerjaan kantor, yang ketiga ruang lingkup pekerjaan kantor, yang keempat peranan kantor bagi pemimpin, yang kelima manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah tujuan manajemen perkantoran, yang kedua sumber daya dalam manajemen perkantoran, yang ketiga kaitan manajemen perkantoran dengan fungsi-fungsi manajemen, dan yang terakhir adalah fungsi manajemen yang perlu diterapkan terhadap sumber daya. Yang keenam manajemen kantor, yang ketujuh pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan kantor. Dalam 7 poin tersebut adalah konsep manajemen ini sebelum diaplikasikan akan terlebih dahulu diuraikan dengan maksud agar lebih memudahkan pemahaman dari konsep-konsep yang diformulasikan dalam 7 poin tersebut. Kedudukan serta peranan kantor berkembang dengan pesat dan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian juga tanggung jawab pimpinan dalam suatu kantor. Secara umum, kantor dapat diartikan sebagai tempat di mana dilakukan berbagai macam kegiatan pelaksanaan organisasi dalam rangka mempunyai makna yang lebih dari hanya sebagai tempat, melainkan sebagai pusat kegiatan penyediaan informasi guna sebagai menunjang kelancaran pelaksanaan di segala bidang. Keadaan yang memprihatinkan adalah faktor tersebut tidak dijadikan sebagai tolak ukur tentang bagaimana seharusnya sebuah kantor dapat dikelola dengan profesional. Selanjutnya adalah lingkup kantor hukum. Di sini ada beberapa
lingkup kantor hukum yang telah dijelaskan di dalam buku tersebut, namun penjelasannya akan saya bacakan secara singkat dalam penjelasan yang saya ketahui. Yang pertama adalah asas pembagian tugas. Dalam asas pembagian tugas itu ada beberapa hal atau bagian yang harus dikerjakan seseorang dalam kantor hukum. Namun, penjelasan secara singkatnya adalah asas ini dalam pembagian tugas menentukan perlunya tugas untuk dibagi habis sehingga dapat dijamin adanya bagian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas tersebut. Oleh karena sebab itu, perlu adanya perumusan tugas yang jelas sehingga dapat mencegah duplikasi, benturan, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah asas fungsionalisasi. Asas ini menentukan bahwa dalam penanganan suatu masalah dan dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik di dalam kantor hukum, yaitu dalam antar kegiatan, maka bagian fungsional wajib untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga adalah asas koordinasi. Asas koordinasi ini menekankan perlunya setiap bagian merelasikan, memadukan, dan melaraskan dengan baik dalam kegiatan, waktu maupun perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan pelanggaran, pengendalian, serta pengawasan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap bagian yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah asas kesinambungan. Asas kesinambungan yaitu asas yang mengharuskan bahwa tugas-tugas harus berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah diterapkan dalam kantor hukum tersebut. Selanjutnya adalah asas akordion. Asas ini adalah menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau mengecil sesuai dengan tuntunan tugas dan beban kerja yang dihadapi. Selanjutnya adalah asas pendelegasian wewenang. Asas ini mengharuskan setiap pimpinan untuk melimpahkan sebagian tugas dan kewajibannya kepada pejabat bawahannya. Untuk yang selanjutnya adalah asas keluasan. Asas ini menghendaki agar organisasi selalu mengikat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan sehingga dapat dihindarkan pada kekakuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban. Selanjutnya adalah asas rentang pengendalian. Asas ini agar dimaksudkan untuk menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seseorang pejabat pimpinan diperhitungkan secara regional mengingat terbatasnya kemampuan seorang pemimpin atau atasan dalam mengadakan pengendalian terhadap bawahannya. Selanjutnya adalah asas kejelasan dalam pengembangan. Asas ini adalah mengharuskan setiap organisasi menggambarkan susunan organisasinya agar setiap pihak yang berkepentingan dapat memahami kedudukan dan hubungan pada setiap satuan organisasi yang ada. Selanjutnya adalah poin B. Poin B di sini terdapat 13 poin. Yang pertama adalah modal. Yang dimaksud modal di sini adalah berasal dari pendiri atau para pendiri law firm itu, yaitu advokat atau partners. Modal tersebut digunakan untuk menyelesaikan barang-barang modal atau untuk membiayai kegiatan praktek hukum oleh law firm tersebut. Yang kedua adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi di sini adalah memberikan pelayanan atau jasa hukum. Ini dapat berbentuk dalam penanganan kasus atau perkara. Selanjutnya adalah tagihan. Tagihan di sini adalah ketentuan dalam kontrak atau kontrak antara law firm dengan klien, di mana pada waktunya law firm akan mengeluarkan
suatu surat tagihan kepada klien atas imbalan bagi advokat yang telah memberikan jasa hukumnya. Yang keempat adalah pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan di sini adalah klien akan melakukan pembayaran bisa secara tunai, tetapi lebih umum dengan cara transfer atau ke rekening bank law firm tersebut. Selanjutnya adalah penutupan biaya. Penutupan biaya di sini adalah penarikan biaya pajak atau penghasilan yang diterima dari pembayaran tagihan dapat digunakan untuk menutup biaya tagihan law firm, pajak yang terutang, dan bila ada jumlah tersisa untuk penarikan bagi para partners untuk menambah modal law firm tersebut. Selanjutnya adalah arus kas agar positif. Yang harus diperhatikan adalah law firm adalah memastikan bahwa arus kas setiap bulannya harus positif karena bila tidak positif maka dibutuhkan hal tambahan uang untuk membiayai kegiatan law firm tersebut. Selanjutnya adalah siklus arus kas dan keuntungan. Selanjutnya adalah work in progress. Di sini adalah yang perlu diperhatikan. Seorang advokat adalah kapan imbalan atau suatu pekerjaan dapat ditagihkan, sehingga tidak menimbulkan atau menimbulkan penumpukan banyaknya pekerjaan yang belum dapat ditagihkan. Karena semakin banyak pekerjaan yang belum ditagihkan pembayarannya, maka semakin berkurang arus kasnya. Selanjutnya, potongan dan penghapusan, yaitu faktor lain yang dapat mengurangi arus kas untuk pemberian potongan pada law firm terhadap klien. Selanjutnya adalah periode pembayaran tagihan. Yang selanjutnya, rencana usaha. Di sini membantu pengelolaan law firm dalam mengantisipasi berapa modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan law firm tersebut. Selanjutnya adalah perlunya akuntan. Seorang advokat keahliannya adalah dalam bidang praktek hukum. Namun untuk mengetahui apakah praktek hukum yang dilakukannya itu membuahkan penghasilkan keuntungan, maka adanya mementingkan suatu akuntan untuk mengatur hal tersebut. Yang terakhir adalah perlunya memahami dasar-dasar akuntansi. Advokat selaku pengelola law firm mempunyai pengetahuan mengenai dasar-dasar akuntansi. Ini berguna bagi pengelola law firm untuk memahami bagaimana pembukuan yang dijalankan untuk kegiatan atau pengembangan law firm tersebut. Selanjutnya adalah serba-serbi internal keuangan kantor hukum. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama adalah pembagian laba. Pembagian laba yang dimaksudkan adalah laba yang diperoleh dari persekutuan perdata ini adalah imbalan dari jasa dan sukses fee yang telah dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasukan. Yang kedua adalah struktur kompensasi. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri atas gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Selanjutnya adalah gaji. Gaji di sini adalah para profesional lawyer untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji apabila gaji sudah diberikan pada lawyer yang menanggapi suatu perkara, maka ia berhak menerima beberapa persen dari gaji yang telah dibayarkan oleh klien tersebut. Yang selanjutnya adalah pendapatan perusahaan. Di sini maksudnya adalah law firm berhak atau porsi pembagian pendapatan dari lawyer dan sukses fee untuk menjalankan roda organisasi. Di sini adalah biaya sewa kantor, operasional, ketatausahaan, gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain harus sesuai dengan porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu yang telah dibentuk pada law firm tersebut. Yang
terakhir adalah marketing fee. Yang dimaksud dalam marketing fee di sini adalah jasa perantara kepada pihak di luar law firm, yaitu layaknya mendapatkan tanda apresiasi atau penghargaan bagaimana seseorang klien yang datang untuk memperoleh jasa hukum biasanya berasal dari rekomendasi seseorang. Porsi sebesar 10-15% tersebut adalah berasal dari nilai lawyer fee dan 10-15% dari nilai sukses fee yang diterima law firm jika perkara berhasil dimenangkan atau perkara telah sukses untuk diselesaikan. Sekian penjelasan saya mengenai review dari buku yang tentang manajemen law firm. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.